dalam siaran Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Rasinda dengan gelombang FM 93.8 dan AM 1314 yang dipancarkan dari wilayah Karanganyar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, bahkan menguatkan iman percaya kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama mulai menerima firman Tuhan yang nanti akan kita angkat melalui bacaan Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Supaya semuanya berjalan dengan baik, perangkat yang kita gunakan juga bermanfaat dengan baik. Mari semuanya kita percayakan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, penebus kita. Kita akan berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Allah, siang hari ini kami bisa bersama-sama dengan para pendengar Radio Rasinda dalam rangka siaran Mimbar Agama Kristen. Kami serahkan semuanya dapat berjalan dengan baik sampai selesai nanti. Perangkat yang kami gunakan kiranya Tuhan berkati sehingga dapat menopang siaran pada siang hari ini. Para pendengar Tuhan juga memberkati sehingga bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan keinginan pribadinya, tetapi semata-mata kehendak Tuhan untuk kami selaku hamba-hamba Tuhan. Kami serahkan seluruhnya siaran Mimbar Agama Kristen pada siang hari ini hanya di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Para pendengar Rasinda yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan. Maka terlebih dahulu mari kita perhatikan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan dengan judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi
kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian para pendengar Rasinda yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita terima pada siang hari ini. Dan melalui firman ini kita akan renungkan bersama dan kita beri judul Siap Dipanggil untuk Berkarya. Saudara-saudara yang terkasih, terdapat suatu hasil pengamatan terhadap jemaat, tentu saja di gereja, tentang berbagai sikap jemaat ketika beribadah ke gereja. Ada orang yang datang ke gereja, ini bervariasi di dalam menanggapinya atau menyikapinya. Ada yang untuk ngobrol dan bercanda. Ini terjadi seperti itu. Ada juga yang menghabiskan waktu luang. Ada yang bertemu teman, ada yang menonton, ada yang sekedar ingin tahu, dan ada pula yang mengantar anak dan istri. Jadi bermacam-macam sikap dari jemaat di dalam kehidupan bergereja. Hal ini juga dapat dikatakan orang yang datang ke gereja kosong dan pulang juga tetap kosong. Mereka atau sebagian jemaat ada yang mendengarkan firman tetapi tidak mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Menerima tetapi hasilnya nihil. Kemudian juga ada yang melihat keprihatinan di sekitar namun tidak terpanggil untuk berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau bertindak terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Ada pula yang mendengarkan panggilan Tuhan untuk melayani di gereja, namun bersikap diam dan tidak merespon karena tidak mendengarkan suara Tuhan di dalam hati nuraninya. Ini adalah kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita bergereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan kemudian, yaitu pernahkah kita mengalami perjumpaan spiritual dengan Tuhan? Maksudnya, pada saat kita merasakan sapaan Tuhan di dalam hati sehingga disadarkan, dibaharui, dan dikuatkan sehingga ada perubahan di dalam hidup kita. Hal ini bisa terjadi di dalam atau melalui doa. Bagaimana dengan doa kita? Seberapa doa kita lakukan di dalam kehidupan kita yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus?
Apakah doa kita ketika akan tidur, ketika akan makan, ketika kita akan mulai bekerja? Apakah ada doa di dalam renungan pagi, dan sebagainya? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana sikap di dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana ibadah kita? Apakah kita cukup ibadah, mempermuliakan nama Tuhan ketika ibadah minggu? Apakah juga mengikuti ibadah-ibadah yang lain, persekutuan doa, pemahaman Alkitab, dan kegiatan ibadah yang lainnya? Nah, perjumpaan spiritual ini sangat penting di dalam kehidupan Kristen, sehingga kita dimungkinkan tidak hanya cukup berdoa dari rumah, tetapi juga harus diikuti dengan kegiatan ibadah kita, diikuti dengan adanya persekutuan lainnya. Saudara pendengar Rasinda yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebenarnya selalu berusaha mengetuk hati kita. Namun bisa jadi kita yang selalu mengeraskan hati kita. Kita hanya mengedepankan kemauan kita. Mungkin ketika kita menasihati orang lain, tetapi tidak ada perubahan, kita mungkin lalu menjadi diam saja karena merasa jengkel apa yang telah kita lakukan tidak berhasil, menjadikan kita frustrasi, menjadikan putus asa, menjadikan kecewa, dan sebagainya. Ini hal yang kadang juga dialami oleh warga gereja, orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Perjumpaan spiritual ketika Yesaya dipanggil dan diutus untuk membuat umat Israel merasakan sendiri risiko karena kekerasan hatinya, dapat kita perhatikan melalui bacaan Yesaya 6, khususnya ayat 9 dan 10. Kita perhatikan bacaan Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Beginilah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini begitu pula pada ayat yang ke-12 dan 13. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin
dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Bangsa Israel sudah terlalu bebal, maka Yesaya diutus oleh Allah untuk merasakan sendiri risiko karena kekerasan hatinya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kemudian bagaimana respon kita, respon saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ketika mendapat panggilan Tuhan untuk pelayanan? Ini kasus yang terjadi di dalam kehidupan berwarga gereja, berjemaat. Ini tidak merespon, jadi ada juga yang tidak merespon. Ada yang sikapnya cuek, ada yang sikapnya tidak peduli. Dalam bahasa Jawa, mbuh ora weruh, luweh, dan seterusnya. Atau bagaimana sikap seharusnya warga jemaat? Haruskah Tuhan bertindak keras mengingatkan kita sehingga komitmen baru muncul? Nah, ini semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini buah dari pertobatan. Seperti bacaan Injil tadi dinyatakan, supaya Tuhan Yesus menjauh karena merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa. Oleh karena itu, ketika ada panggilan, hendaknya kita ada komitmen dari buah pertobatan kita. Kita yang sebagai ciptaan berdosa, manusia berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita mengakui adanya pertobatan, kemudian kita siap untuk melakukan panggilan Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah selanjutnya kita belajar dari kisah ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ada 3 hal yang dapat kita perhatikan yang menjadikan kita siap dipakai oleh Tuhan. Yang pertama yaitu kita hendaknya tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Petrus disuruh pergi ke bagian danau yang paling dalam pada waktu siang hari bolong. Hal ini sebenarnya menurut dia sesuatu yang tidak masuk akal, karena dia sudah sekian lama di dalam menjala ikan tidak berhasil. Tetapi Petrus bersedia melakukan, Petrus mendengarkan, kemudian ada tindakan untuk melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dapat kita temukan makna bahwa kuasa Tuhan lebih hebat dari logika dan pengalaman manusia. Kuasa Tuhan tak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Petrus dan kawan-kawan akhirnya berhasil menjala ikan dalam jumlah yang luar biasa. Bahkan perahunya hampir tenggelam. Ini buah dari mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Berikutnya yang kedua, hendaknya kita mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Kekurangan Petrus ini dilakukan dengan tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan,
"Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ini pernyataan pengakuan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Pengakuan dosa di hadapan Tuhan Yesus. Kemudian Yesaya juga hampir sama di dalam kisah Yesaya. Ketika diutus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanan awalnya, merasa sebagai orang yang berdosa. Kemudian merasa tidak layak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi karena kehendaknya dan kesediaan Yesaya, akhirnya Yesaya dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa di dalam pelayanannya. Kita kadang-kadang juga bersikap seperti itu. Di dalam menyikapinya kadang-kadang juga bagaimanapun benar memang merasa sebagai orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus telah menebus kita ketika kita ada pengakuan terhadapnya. Demikian juga merasa tidak layak. Saya tidak layak melakukan pelayanan itu. Tidak mampu berbicara di depan orang banyak. Kemudian juga merasa tidak lancar di dalam berbicara. Semua ini kadang-kadang menjadi bagian dari hambatan kesediaan kita untuk menerima panggilan, melakukan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita hendaknya bersikap percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang kelima, bacaan Injil tadi, Petrus menyebut Yesus sebagai guru. Sikap ini membawa suatu tindakan atau konsekuensi bahwa Petrus memang mengakui bahwa dia adalah benar-benar guru, dan ada satu sikap pengakuan sebagai guru, sehingga apa yang diperintahkan, apa yang diberikan melalui firman-Nya, siap mendengarkan dan siap melakukannya. Kemudian ayat yang 8, Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Jadi satu pengakuan bahwa Yesus sebagai guru dan Tuhan, dan di sana disertai adanya penyesalan dosa. Adanya pengakuan penyesalan dosa itulah yang membawa Petrus kepada suatu pengampunan. Di sini ada makna teologis yang dalam tentang panggilan itu. Orang yang dipanggil Tuhan tidak hanya akan menjawab iya, atau dalam bahasa Jawa inggih. Orang yang dipanggil Tuhan pasti akan merasakan, mengalami sendiri kasih Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dan kemudian adanya kesediaan dia menjadi teman sekerja Allah yang baik. Makna yang lain bahwa dia rela berkorban segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Kadang di dalam kehidupan ini kita menghitung untung rugi, tetapi di hadapan Tuhan tidak demikian.
juga ada kerelaan untuk berkorban demi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menangkap 3 hal tadi, adanya satu pengakuan kelemahan dan kekurangan, sikap percaya penuh kepada Tuhan Yesus, dan tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Selanjutnya bagaimana kita? Tentu saja waktu sekarang ini. Bersediakah untuk dipanggil menjadi hamba Tuhan untuk melakukan pelayanan? Tentu saja akan menjadi bahan perenungan kita. Kemudian, apakah menunda hingga muncul komitmen dan pertobatan bagi kita maupun generasi sesudah kita? Ini yang menjadi tantangan bagi kita di dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Ketika kita ada saatnya dipanggil oleh Tuhan untuk berkarya yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Inilah yang menjadi bahan renungan kita pada siang hari ini, yang kita angkat melalui bacaan Injil Lukas 5 ayat 1-11 dan sebagian juga tadi dari Yesaya 6 ayat 1-13. Kiranya renungan siang hari ini akan menguatkan iman percaya kita dan menanggapi atau bersikap positif ketika kita diundang, dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan atau untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa bersama. Allah Bapa Surgawi yang kami puji, kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Allah, ketika pada siang hari ini Engkau mengundang kepada kami selaku jemaat, selaku warga gereja untuk siap dipanggil di dalam pelayanan nama Tuhan. Pada siang hari ini kami juga bersyukur dari awal sampai akhir di dalam kita merenungkan firman Tuhan berjalan dengan baik. Ini adalah berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami akan mengakhiri, kami akan juga menyerahkan saudara-saudara kami, para pendengar Rasinda ini, Tuhan kuatkan di dalam iman percayanya dan Tuhan bangun, dan semuanya akan menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tak lupa kami menyerahkan Radio Rasinda ini hanya di dalam kuasa Tuhan, di dalam rangka memperoleh perizinan di dalam kepenyiarannya, khususnya di kanal FM. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memiliki segalanya akan memberikan yang terbaik bagi Rasinda ini. Tuhan, ada dosa yang terselip di dalam kami merenungkan firman Tuhan ini, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan